kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul The Judge from Hell. Tanpa berlama lagi, episode 12, mari kita review. Si Sulung mulai diinterogasi, tentu ia tak mengaku. Pak Dewan juga ikut diinterogasi dan mengaku dialah yang telah membunuh anaknya karena sudah salah mendidik si bungsu. Si ayah terlihat sedih, tapi kenapa dia malah akan menggelar pemakaman tanpa tes DNA dahulu? Kenapa dua orang itu tiba-tiba diinterogasi? Karena para polisi akhirnya datang ke TKP kebakaran. Mayatnya si bungsu sudah tak bisa dikenali lagi dan ditemukan sepucuk surat jika yang membunuhnya adalah kakak dan ayahnya sendiri. Nah, maka dari itulah keduanya diinterogasi tadi. Baru diketahui jika ternyata mayat di kebakaran itu bukanlah si bungsu. Jadi kemana si bungsu? Ternyata dia menyerahkan diri. Ia datang ke kantor polisi dengan sukarela. Sedangkan Kang Bitna mendatangi rumah duka dengan pakaian yang berwarna, sungguh berani. Dan setelah itu Pak Dewan menangis dengan kepergian si bungsu. Tapi ternyata itu hanya air mata buaya. Tangisnya seketika berhenti setelah diberitahu jika si bungsu ternyata masih hidup dan kini ada di kantor polisi. Sebelumnya, si sulung tampak menyeramkan. Ia kesal seharusnya dulu mereka ikut membunuh si sulung bersama ibunya. Ternyata ayah dan anak itu telah bekerja sama. Entah yang mana Satan dan yang mana Jay. Si bungsu lalu menelpon minta dijemput karena ia punya bukti pembunuhannya Jay. Si sulung pun oke-oke saja katanya. Tapi setelah menjemput si bungsu, ternyata si bungsu malah akan dilenyapkan. Untungnya tim iblis datang membantu. Kenapa bisa tim iblis membantu si bungsu? Ternyata si bungsu tidak diserang seperti yang kita kira. Justisia justru mengajak bertaruh karena pria itu membawa kapak milik J untuk bisa kembali ke rumahnya. Lihat saja, pasti keluarganya akan melenyapkan si bungsu. Maka si bungsu pun menelpon meminta untuk dijemput. Jika tebakan Kang Bitna benar, si bungsu harus menyerahkan diri ke kantor polisi. Dan Justisia juga berjanji akan menutupi kasus si bungsu yang telah melenyapkan Kang Bitna. Dan ia memang terbuktikan, si bungsu malah diserang oleh orang suruhannya si kakak. Jadi Justisia membuat skenario dengan berpura-pura melenyapkan si bungsu untuk menangkap Satan dan Jay. Dawn juga dilibatkan, ia tahu semua proses itu. Si sulung pun murka berat karena tahu jika si bungsu punya barang bukti pembunuhannya. Ia lalu mendatangi Pak Dewan dengan wajah seramnya lalu langsung menoyor. Dan terkuaklah jika si bungsu adalah Jay dan Pak Dewan adalah Satan yang sesungguhnya. Si sulung ternyata sudah menemukan Kailum juga. What? Mereka ternyata telah bersekutu. Si sulung meminta dibuktikan jika senjata pembunuh masih aman di tangan mereka. Tapi setelah dicari ternyata memang kapak itu tak ada. Si Satan pun tertawa lebar. Akhirnya ia baru menyadari jika Kang Bitna adalah iblis juga. Dan terkuaklah jika mayat dari si bungsu diawetkan di tempat itu. Akhirnya si sulung dan Pak Dewan bersepakat. Jika Pak Dewan alias Satan akan mengirimkan si sulung ke luar negeri beserta semua hartanya. Dan si sulung akan memberikan Kailum pada si Satan. Di tempat lain si bungsu mulai diinterogasi. Katanya ibunya telah dibuat kelaparan hingga tewas. Ada bukti rekaman tentang itu di rumahnya. Tapi ia hanya memberikan info itu saja. Yang lainnya no comment. Polisi kini sudah berhasil mengidentifikasi sidik jari di kapaknya Jay. Dan memang si sulunglah pemiliknya. Juga ada beberapa sidik jari korban termasuk ketua tim mereka. Para polisi itu pun bergegas. Sementara itu, Kailum ternyata disimpan apik oleh si sulung di kantornya. Dan sesuai perjanjian, si sulung bersiap kabur dengan segala aset Pak Dewan. Dan dasar manusia berhati iblis. Setelah barter dengan Kailum, dia menembak si Satan lalu kabur, langsung tancap gas ke bandara. Namun ia malah diserang di sana. Dan ternyata itu semua hanyalah sebuah ilusi. Aslinya, ia itu masih ada di rumah. Si Satan pun senang tertawa terbahak-bahak karena sudah mendapatkan Kailum.
Sementara itu, si sulung pun kabur dengan keadaan kaki yang terluka begitu. Si Satan akhirnya bisa abadi juga. Anggota tubuhnya juga sudah siap dan bersiap melakukan ritual. Tapi ternyata Kang Bitna datang. Satan pun baru menyadari jika Kang Bitna adalah Justisia. Satan lalu mulai bercerita. Setelah pemberontakannya yang gagal, Satan menemukan hati busuknya si sulung, yang ternyata adalah anak haram dari Pak Dewan. Karena gelap mata dihina, si sulung pun melenyapkan Pak Dewan dengan membabi buta. Dan Satan datang dengan tipu dayanya. Si Satan memikat hati si sulung dengan memperlihatkan kesuksesan di masa depan yang akan ia raih. Lalu mereka pun membuat kesepakatan. Si sulung akan melakukan pembunuhan dan membawakan berbagai anggota tubuh yang dibutuhkan Satan, juga mencarikan Kailum untuknya. Maka semua kekayaan ini akan menjadi milik sulung seutuhnya. Si Satan pun lalu merasuki Pak Dewan yang sudah tiada itu. Justisia sungguh tak habis pikir dengan semua tingkah duetnya manusia dan iblis itu. Tapi Satan itu penuh tipu daya. Ia lalu membuat Justisia masuk ke ilusinya, di mana Justisia sebagai manusia bisa menikah dengan Handaun. Di saat lengah begitu, si iblis membangunkan jasad istrinya yang kini berubah menjadi monster. Justisia pun berhasil mengalahkannya dan akhirnya kini giliran Satan. Ia menusuk pria itu dan Satan memberikan pesan terakhir untuk tak terlalu mempercayai Baal. Tapi ternyata Satan hanya keluar dari tubuh Pak Dewan saja. Dengan tubuhnya, Satan kini melawan Justisia. Sekuat tenaga, Justisia melawan iblis yang memang kuat itu. Lalu pintu neraka pun terbuka dan sekali lagi Justisia menusuk si Satan. Iblis itu pun langsung tersedot ke neraka bersama dengan Kailum. Sedangkan si sulung sudah kabur ke pelabuhan. Sudah pede saja dia. Tapi ternyata sudah ada Handaun di sana yang ternyata ia bekerja sama dengan supir kapalnya. Lalu keduanya pun bertarung. Handaun sudah dendam kesumat banget pada pria yang telah membunuh keluarganya dan ketua timnya. Dan diceritakanlah jika ketua tim dilukai oleh dua kakak beradik iblis berwujud manusia itu. Di detik-detik hidupnya bahkan sempat menulis nama si sulung sebagai C di lengannya. Tapi aksinya ketahuan. Jadi dalam keadaan masih hidup, lengannya dipotong. Si bungsu ada di sana melihat semua kejadian itu. Daun pun terbakar emosi, ia menyiksa si sulung, namun pria itu tak ada rasa bersalah sedikit pun. Hampir saja Daun melenyapkannya, tapi ia teringat perkataan Kang Bitna. Jika sebagai hakim, ia akan membuat si sulung mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan Daun akhirnya pun memborgol pria itu. Supir kapal tadi ternyata adalah jelmaan nenek malaikat yang dimintai bantuan oleh Kang Bitna. Iblis dan malaikat ternyata bisa bekerja sama juga ya. Begitu melihat Kang Bitna di hadapannya, Daun pun memeluk sambil menangis pedih. Beban yang seolah terangkat karena sudah menangkap J. Dan persidangan si sulung dimulai. Banyak kegaduhan di luar sampai demo meminta Kang Bitna tak memimpin persidangan itu. Namun sudah ditunggu lama, tapi Kang Bitna belum juga muncul. Dan tiba-tiba ia muncul malah mengumumkan jika persidangan ditiadakan. Ternyata tadi ia didatangi Baal, meminta agar si sulung dibebaskan. Menghukumnya lalu mengirim pria itu ke neraka, seperti pendosa lainnya. Jika Justisia menolak, maka ia akan menghadapi kematian yang sungguh mengenaskan. Dan episode 12 pun berakhir di situ.